Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil akhbari, dan pada hadis-hadis, dalam kabar hadis, innal arda, sesungguhnya bumi, tutwa lahum, itu dilipat bagi mereka. Wa yadawna bitahiyati, dan mereka saling menyeru dengan penghormatan. Wa yatahafu fauna bi anwa'il birri wal karmati, dan mereka mendapatkan pemberian dengan bermacam-macam kebaikan dan karomah-karomah. Fahani'an bimal ghafaru bihi, maka mereka senanglah. Fahani'an, maka senanglah, bimal ghafaru bihi, apa yang mereka telah mendapatkan keuntungan bihi, dengan bermacam-macam kebaikan dan karomah. Wa asanallahu uzaan man ghafala, dan Allah telah memberikan uzaan, akan bersihnya dada man ghafala, orang yang lalai, an-nazari, daripada merenungkan, fi khalasi nafsihi, dalam membersihkan dirinya. Wa ana at-talibal ladzi lam yasil ila al-maqsudi, dan Allah memberikan pertolongan kepada orang yang mencari, menuntut, alladzi lam yasil, yang belum sampai, orang yang menuntut tadi ila al-maqsudi, kepada maksudnya. Kamsalina, seperti kita-kita ini. Walaqad urida li fi sifati hali abyatun minasy-syi'ri wahiyya, dan sungguh telah disodorkan kepadaku dan sifat-sifat keadaanku akan bait-bait syair, bait syair wahiyya, yaitu. Nah, ini dalam beberapa kabar ya, bumi itu dilipat bagi mereka memang sudah memiliki mukasyafah ya, sehingga di antara mereka tidak bertemu pun juga sudah bisa saling menyeru dengan penghormatan, dan mereka dapat pemberian dari Allah dengan bermacam kebaikan dan karomah. Jadi walaupun secara fisik mereka nggak bertemu, tapi mereka bisa bertemu dengan lewat non fisik ya. Atau tidak harus kayak kita datang ke berkunjung. Mereka bisa berhubungan. Nah, ini para wali berarti, orang khusus. Dan mereka merasa senang dengan keuntungan yang mereka dapatkan, yang Allah berikan kepada mereka. Dzafara taribuna, ini isi bait syairnya. Dzafara taribuna, telah beruntung, telah berhasil orang-orang yang mencari, wattasola, dan telah sampai, al wattasola wasa, dan telah sampai kepada hubungan, faizal ahbabu bil ahbabi, dan mereka telah merasa beruntung, ahbabu, kekasih dengan kekasih. Nah, ini gambaran orang-orang yang dapat Allah. Wa baqina mudadzabina hayara baina hadir wisal wal istinab. Keheranan
Bila hadir wisol antara batasan salah sampai, salah terhubung, wali istinabi dan batasan kita menjauh. Nah, kita masih mudah tabing kalau kita antara kita dekat, kita sampai maupun kita menjauh. Beda dengan orang yang beruntung, berhasil, dan telah sampai ke maksudnya. Kalau kita masih mudah tabing. Wa nartajil qurba, dan kami mengharapkan akan kedekatan bil ibadi kepada bil ibadi bil abadi bil abadi dengan kejauhan. Wa hadza nafsu halil mahari wal lil albab. Ini adalah wa hadza, dan ini masih jauh nafsu halil mahali, dat keadaan kemustahilan bil albabi bagi orang-orang yang berakal. Wa nartajil qurba, dan kami mengharapkan akan kedekatan ba'adi dengan kepada Allah ya. Dekat kepada Allah bil abadi, serta masih jauhnya kita dengan Allah. Kita berharap ingin kepada Allah tapi masih jauh dari Allah. Wa hadza nafsu halil mahali, ini adalah keadaan zat diri yang mustahil bila babi orang berakal. Paskina minka syubatan, maka tuangkanlah kepada kami minka dari engkau syurbatan, satu tegukan, tadahamu yang bisa menghilangkan setegukan al-goma akan duka cita. Wa tahdi, dan bisa menunjukkan ila tariqil soal kepada jalan kebaikan. Ya tabib as-saqam, wahai dokter penyakit. Ya marhamal jarri, wahai yang wa ya marhamal jarahi, wahai yang perkat, wahai yang mekat akan luka. Waya munkiri, wahai yang menyematkan, ila ausobi, daripada penyakit. Lastu adri, aku tidak tahu, bima udawi sokmi, dengan apa aku bisa mengobati penyakit. Oh, bimadza afuzu yauma hisab, atau dengan apa aku bisa selamat, bisa beruntung pada hari hisab. Nah, ini baik-baik ini datang kepada Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali merasa masih berdabin ya. Apalagi kita ya. Kita jauh sekali ya. Kita berhadap kepada Allah tapi masih menjauh. Nah, ini adalah perkara keadaan mustahilan bagi orang yang berakal. Kita ingin dekat kepada Allah tapi malah lakukan hal yang bisa menjauh. Nah, ini sesuatu yang mustahil. Maka Imam Ghazali berdoa, pasti nabi minta supaya Allah tuangkanlah kepada kami satu tuangan, satu minuman yang bisa menghilangkan doa kita kami dan bisa menunjukkan kepada jalan kebenaran. Wahai dokter yang bisa mengobati penyakit, yang merhamal jahi, wahai yang bisa merekatkan luka, yang mengkiri min al-awsob, wahai yang bisa menyematkan daripada yang penyakit, la itu ada di rumah udawi aku tidak tahu dengan apa aku harus mengobati penyakit itu. Oh, bimadza afuzu yauma hisab, atau dengan apa aku bisa beruntung, bisa selamat pada hari hisab. Nah, itu isi syairan yang datang kepada Imam Ghazali. Wa yanqudil ananal janan, dan dapat memegang seorang al-an sekarang ananal janan dengan kekang, dengan mengekang hati. Onaraji, dan kami kembali ila maksudi kepada maksud, kepada yang kita inginkan.
min sya'nil ujrati daripada atau tentang keadaan ujrah. Faqad kharajna an syaratil babi, kami mengeluarkan daripada syarat bab ujrah. Fa in kala, maka jika dikatakan alaisa qad qala Nabi sallallahu bukankah telah bersabda Nabi sallallahu rohbaniyatu ummati al-julusu fil masajid. Bermula berakhir umatku, ulama-ulama umatku ya. Al-julusu ialah mereka berkumpul duduk fil masajid di masjid. Tapi jajrun taparud ini adalah kaul yang melarang atau menolak daripada taparud menyendiri, menjauh daripada masyarakat. Karena namanya kita di masjid pasti berkumpul dengan jamaah. Nah, hadis ini adalah larangan berarti kan. Wafi jajrun taparud. Dan pada hadis ini kaul ini jajrun itu larangan atau menolak taparud pada menyendiri dari Pak. Maka ketahui olehmu ada zalika sesungguhnya duduk di masjid fi ghairi zaman fitnah itu terjadi atau itu ada kalau di zaman bukan fitnah. Kama zakarnahu sebagaimana kami sebutkan hu akan zaman. Wa aidon dan juga fa'inahu maka sesungguhnya duduk di masjid ayajuz bil masjid duduk di masjid wala yukhalitun nasa bisa jadi orang duduk di masjid tapi dia tidak berhubungan dengan manusia. Yang satu ya tadi bahwa keadaan duduk masjid itu di dalam zaman yang bukan fitnah. Atau juga ada juga seseorang duduk di masjid tapi dia tidak berhubungan dengan manusia. Wa yudakhiluhum yang tidak bergaul dengan manusia. Fayakunu maka ada orang ini disyahhi dengan jasadnya ma'ahu bersama manusia. Iya, mereka berkumpul dengan di masjid bersama manusia jasadnya. Wa fil makna munfaridan. Sedangkan pada maknanya, pada hatinya munfaridan dia menyendiri anhum kepada manusia. Wala wala makna fil ujrah. Ini adalah makna maksud daripada makna fil ujrah tentang ujrah. Wa tafarud tentang tafarud. Aladzi nahnu fi syarihi dan tafarudu bi syahhi. Yang bermula kami fi syarhi pada menjelaskannya tentang makna ini, maksud ini la tafarrudu bi syahhi bukan menyendiri dengan badannya, dia menjauh dari manusia badannya saja ke gunung atau ke gua menyendiri badannya, ya, ketemu dengan orang bukan, wa makan dan tempatnya bukan itu, tapi berkumpul dengan masyarakat tapi hatinya menyendiri. Paham mereka, maka pahamilah mereka akan ini masalah apa dan ujrah. Rahimakallahu, dan Allah merahmati engkau. Wafihi dan pada masalah ini yaqulu Ibrahim bin Adham berkata seorang wali ya, Ibrahim bin Adham yaitu Ibrahim bin Adham. Ini dulu nih Abdul Tahir itu seorang pembesar kerajaan ya. Lalu dia berburu nih ada di kitab ini kitab Suriah. Dia berburu sama penggawa-penggawanya. Lalu ketika dia capek, lalu dia berhenti. Lalu dia mau membuka bekal untuk makan. Tiba-tiba ada burung gagak menyambar makan dia, lalu mengambil bawa pergi. Lalu dia merasa aneh. Dengan seketika dia ambil kuda, kejar burung gagak. Naik bukit, kejar naik bukit, kejar turun. Sampai suatu saat itu si burung gagak masuk ke suatu lembah. Lalu berhenti di situ. Ibnu Adham melihat
kelakuan burung gagak yang masuk ke lembah. Ternyata di lembah itu ada seseorang yang diikat tangannya, lagi dikasih makan sama burung gagak itu. Ternyata makanan diambil oleh burung gagak dari Ibnu Milham itu dikasih kepada seseorang yang diikat di dalam lembah itu. Nah, setelah burung gagak pergi, lalu Ibnu Milham turun ke lembah. Dan ternyata ia dapatkan ada seorang yang diikat tangan, kakinya diikat. Lalu ditanya, kamu siapa? Saya kafilah, kafilah dagang. Saya rombongan dagang. Lalu saya di tengah jalan dirampok. Semua harta saya diambil. Dan saya dibunuh di tempat ke sini. Terus Anda berapa lama di sini? Saya sudah seminggu. Terus bagaimana Anda makan? Ya setiap hari datang burung gagak ke saya makan. Nah, disitulah Ibnu Milham mulai dia sadar tentang kehidupan dia, menginspirasi dia untuk kembali kepada Allah. Maka saat itu dia menghilangkan kebesarannya, hamba tongkat, lalu semua hamba saya dimerdekakan, harta-harta disedekahkan, lalu dia pergi ke Mekah untuk ibadah haji. Nah, itu rumit tentang kisah Ibnu Milham. Kun wahidan jami'iyyan. Jajah kalian wahidan sendirian dengan hati. Jami'iyyan berkumpul dengan badan. Wa min rabbika za'unsin. Dan dari Tuhanmu za'unsin itu merasa betah. Wa min rabbika, dan dari Tuhanmu za'unsin merasa betah. Menasi, dan dari manusia wahsyan merasa betah. Jadi secara hati kita menyendiri, tapi badan kita berkumpul. Dan hanya kepada Allah kita itu merasa betah, dan dari manusia kita tidak betah, jauh. Fa'in kira, maka jika dia mandi sekarang deh. Fama taqulu fi madorisi ulamil akhirati waroba qatil sufiyati saliki akhirati wasukun fiha. Mata taqulu, apa yang kamu katakan, mau engkau katakan, apa pendapatmu fi madarisi ulamil akhirati, di dalam atau tentang sekolah-sekolah ulama akhirat, waroba qatil sufiyati, dan pesantren ya, tempat berkumpul ya, pesantren sufiah, saliki akhirati, yang menjalani jalan akhirat, wasukun fiha, dan mereka berdiam di pesantren-pesantren itu yang jauh dari masyarakat. Fa'lam, yang mungkin kemarin katakan oleh Mangmu ya, yang ada di Cianjur, yang jauh dari kampung, jauh terpencil, sampai jauh sekali jalannya, satu hari bisa jalan. Nah, itu salah satu pesantren yang jauh dari masyarakat. Ini ditangkap juga di sini. Fa'lam, maka ketahui olehmu, anatil katoriko, anatil, sesungguhnya itu yang ada di pesantren jauh dari masyarakat. Atorikul musta, itu jalan yang paling utama fi hadza sya'n, pada keadaan ini, yaitu keadaan uzlah, tafarud. Di amati ahli ilmi, karena menurut gitu, kebanyakan ahli ilmu. Di amati ahli ilmi, karena menurut kebanyakan ahli ilmu, wal istihadi, dan istihad. Jadi itu yang paling utama. Jadi kita berada di suatu kampung atau suatu daerah atau suatu tempat pengajian atau tempat belajar materi yang jauh dari masyarakat. Itu lebih utama. Itu menurut kebanyakan para ulama ahli ilmu dan ahli istihad. Ada juga ya di daerah Sumatera nih cerita. Ini ada suatu perkumpulan masyarakat berkumpul ya di daerah Sumatera Utara. Lalu mereka membuat perkampungan, ada sekitar 900 anggota keluarga. Nah, mereka di situ melaksanakan sunnah-sunnah Nabi gitu ya,
lalu gotong royong, lalu berjamaah dalam hal ekonomi, sosial, keagamaan gitu. Itu jauh daripada masyarakat pisah. Mereka menghidupi diri sendiri, mandiri. Jadi mereka kerja bareng-bareng, lalu mereka kumpulkan di Baitul Mal, lalu ada orang butuh, Baitul Mal dikeluarkan gitu. Bahkan ada anak umum juga, makan bareng-bareng. Nah, itu salah satu contoh itu. Wadalika, dan penjelasannya itu li'anaha, karena sesungguhnya tempat-tempat tadi, tempat-tempat pesantren yang jauh daripada masyarakat, ahli sufi yang menjalani jalan akhirat, jamaat maknai berkumpul dua makna. Jamaat maknayain di tempat ini ya, di kalangan ini itu berkumpul dua makna. Faidatain dan berkumpul dua faedah. Alata ini yang dua-duanya idahuma, salah satu kali keduanya auzatu, sudah depan manusia. Satu maknanya, satu maknanya. Watarbu'anhum, dan menyendiri depan mereka. Itu satu makna ya. Ketika seseorang itu ada di tempat seperti itu, di tempat pesantren sufi yang menjalani jalan akhirat dan tinggal di sana. Ada dua mana, satu mana itu adalah ujah depan manusia dan tak berakhir dan menyendiri daripada manusia. Bisawari yang bersahabat, artinya tidak bersahabat dengan manusia. Wa muhalati, dan tidak bergaul dengan manusia. Wa muzamahati, sama berkumpul juga dengan manusia. Bi umurhim, pada keluarga mereka. Wa saniyatu, dan yang kedua, amanah yang kedua, musyarikatu ma'hum. Mereka bersyarikat bersama kelompok yang ada di dalam penghuni itu, dalam tempat santri. Bijumihim, dalam sholat berjamaahnya mereka, wa jama'atihim, dan sholat berjamaahnya mereka, wa taksiri syair Islam, dan membanyakan syair Islam. Jadi kan mereka kan banyak tuh, kan bisa jadi ribuan orang, kan ratusan orang. Nah itu mereka bersyarikat, berkumpul di antara mereka. Nah itu mereka melakukan jamaah sholat berjumat, berjamaah sholat dan sebagainya, dan membanyakan syair Islam ya. Tadi bersama, itu berjamaah, saling menolong, saling membantu. Kata suruh selamat tuh, maka hasil keselamatan di situ. Alatihya lil mufaridina, yang itu keselamatan bagi orang mufaridin. Artinya ingin menyendiri daripada banyak orang yang memang itu tidak bisa dikendalikan. Wal khairul asru, dan banyak kebaikannya banyak. Alladhiwa, yang itu kebaikan banyak, li'amat muslimin, untuk umumnya orang muslim. Banyak orang muslim. Mama linasi fihim minal qudwati, bersama sesuatu bagi manusia fihim, pada ulama akhirat itu yang ada di kelompok itu, min quwati, ada ikutan, ada teladan. Nah, pasti ada kiainya di situ. Itu bisa menjadi teladan bagi manusia yang lain di dalam jamaah yang ada di kelompok. Wal barakati, dan ada keberkahan karena memang berkumpul banyak orang di situ. Wa nasihati, dan saya menasihati. Tentu kalau kita banyak orang kan saya menasihati, ada kesalahan, ada baik, saya menolong. Fasarosukunu fiha, maka jadilah berdiam di tempat itu, pesantren itu atau madrasah itu atau di kampung khusus itu, ada lotoriki, itu jalan yang paling adil, yang paling yang paling komprehensif lah gitu ya, paling adil lah, paling baik. Wasan halin, dan kalian paling baik. Wasama sabilin, dan jalan yang paling selamat. Oleh hadza Aisyah, dan bagi ini keadaan, aqama aksarul arifina, maka bermukimlah kebanyakan orang-orang arif bain nasi, antara manusia, dinafihim, untuk mengambil manfaat daripada orang-orang arif. Di ibadillahi ta'ala, bagi hamba ta'ala, fi babidin, dalam bab agama. Jadi maka orang arif banyak berkumpul di situ. Dan manusia yang tinggal di situ.
tentu ini bisa diambil manfaat oleh manusia yang ada di situ. Hamba Allah yang memang sama-sama tinggal di tempat itu. Babidin tentang bab agama. Wakilati adahum dan sedikitnya merasa sakitnya mereka. Ya kan kalau mereka saling menasihati, saling mengingatkan, pasti kan baik-baik semuanya. Sehingga jarang terjadi hal-hal yang menyakitkan. Wakilati adahum dan sedikit hal yang menyakitkan atas mereka. Musyahari khalqi dan menyaksikan makhluk masyarakat itu diadabihim untuk beradab dengan mereka. Wa husni rusumihim dan baiknya adat istiadat mereka dalam perkataan dan dalam perbuatan itu mereka sudah dikondisikan sehingga baik adat istiadat. Yaqtaru bihi sehingga masyarakat yang ada di situ bisa mengikuti menjadi teladan terhadap orang-orang arif. Fa inna lisanal hal asahu min lisanil maqal. Kasusnya keadaan ya, ajakan keadaan itu lebih absah. Lebih absah daripada ajakan dengan ucapan. Tasarruf dalika maka jadilah tinggal di tempat itu ya. Asanu atau pasoro dalika maka jadilah banyaknya orang-orang arif ya, orang yang mana Allah di situ ya. Asanat tadbirin itu paling baik tadbir pengaturan fi amidin di dalam urusan agama. Lil ilmi bagi ilmu wa ibadati dan untuk ibadah. Jadi dengan adanya orang-orang yang arif kepada Allah di situ memang mereka riyadhah latihan ya, Allah hati-hatinya ya sehingga sifat-sifat terpuji itu keluar ya, terkelibatan bisa dirasakan oleh penghuni di tempat itu. Sehingga masyarakat di situ, santri di situ bisa mengambil faedah, bisa mengikuti cara-cara yang baik yang ada di situ. Ilmi bagi ilmu, dijelaskan ilmunya, dipelajari ilmunya, wa ibadati dan beribadah, dipraktekkan ibadahnya. Wa ahkamu ra'yin dan paling teguh pemikiran. Jadi ilmu sama ibadah sama amal itu di situ bersatu sehingga teguh cara berpikirnya karena dibuktikan dengan perilaku terbukti ya teguh pemikiran itu teguh keyakinan itu. Fa in kila maka jika dikatakan fama hal murid ma'a mustahidina wal muratadina yus ayas bahahum am yatajiruhum. Maka jika ditanyakan fama hal murid apa keadaan orang yang menghendaki ma'a mustahidin bersama orang yang bersungguh-sungguh dalam hal ibadah kepada Allah, dalam mujahadah kepada Allah. Wa murtadina dan orang-orang yang latihan riyadhah. Ayas bahum apakah bersahabat dengan mereka? Apakah harus bersahabat dengan mereka? Am yastajidun atau menjauhi mereka? Uzah dari mereka. Fa'lam. Ketahui olehmu anahum sesungguhnya mereka orang-orang yang menghendaki bersama orang yang mujahadah orang yang pelatihan mendekatkan kepada Allah atau ibadah idza kanu sabitina ala rusumihim ula jika mereka itu teguh ya, atas memegang teguh atas jalan-jalan atau adat istiadat ulama-ulama terdahulu wa syiratihim dan perjalanan ulama terdahulu al-maurusati yang diwariskan an salafihim daripada orang-orang yang terdahulu ulama salaf dulu fahum maka mereka ajalu akhwanin billahi azza wajalla mereka adalah paling agung teman di dalam
menjalani atau mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabin wa anwanin, dan sahabat-sahabat dan penolong-penolong ala ibadat atas ibadah. Bagus justru kalau kita menghendaki kepada Allah, kita latihan untuk kepada Allah, maka kita berkumpul dengan orang yang mujahadah. Bagus itu sahabat mereka. Karena akan apa? Dengan catatan orang yang kita berkumpul bersama mujahadah itu, atau latihan bersama mujahadah itu ada atau teguh di dalam ada istiadat ya, orang-orang tua dulu, ulama dulu, dan perjalanan para ulama dulu yang mereka wariskan daripada ulama-ulama salaf, sahabat dan Rasulullah. Nah, kalau gitu, kalau mereka seperti itu justru itu paling bagus teman, paling agung teman, sahabat paling agung dan penolong yang baik. Ala ibadat atas ibadah Allah. Fala tas'auka anhum uzatun. Maka tidak boleh bagi engkau ahum dari mereka uzatun itu menjauh. Wataprudun menyendiri nggak boleh. Mesti kita dekati, kita peduli mereka. Kenapa? Kita bisa mengambil manfaat ilmu dan amal. Wa innama masaluhum, dan saja perumpamaan mereka masalu ma tasma'u min zuhadil luqman. Itu perumpamaan apapun yang kau dengar daripada orang zuhud, ulama zuhud-zuhudnya di Gunung Lubnan. Dan lain-lain. Anamihum, sesungguhnya di antara mereka jama'atun, ada beberapa jamaah ya ta'auna, mereka saling menolong alal birri wa taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Yatasau na bil haqi wa sabri, dan mereka saling menasihati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Bagus tuh kalau seperti itu. Wa amma idza taghayyaru an syatihim, dan apabila mereka berubah dari perjalanannya para ulama terdahulu, wa taraku rusumahum, dan mereka meninggalkan ada istiadat ulama-ulama terdahulu, ulama salaf terdahulu, wa akhalu, dan mereka meninggalkan bitorikotihim, dengan torikahnya ulama terdahulu, al-maurusati, yang diwariskan an aslatihim, daripada luhur-luhur mereka, ulama-ulama mereka yang salaf, yang terdahulu, yang soleh-soleh, solihin yang soleh-soleh, fahukmul hada mustahidi, maka hukum mustahid ini al-murtadi, yang latihan mau bersama mereka yang berjahadah, kahukmihi ma'asainas, maka hukumnya seperti manusia yang lain juga, sama saja kalau seperti itu. Bazamu zawiyatahu, maka melazimkan zawiyah itu akan di rumahnya, lazim di rumah saja kalau seperti itu. Sama dengan yang lain kalau gitu. Kalau mereka yang kita ikuti itu meninggalkan perjalanan para ulama, sudah berubah daripada daripada para ulama, maka itu seperti manusia lain, tinggalkan saja. Kita ada di rumah saja bagusnya. Wa yaqfa lisanahu, dan dia menahan lisannya. Syarikuhum fi khairatihim, dan mereka bergaul di dalam kebaikan mereka. Janibuhum, dan menjauhi mereka fi sa'ir akhwalihim, pada keadaan mereka yang lainnya. Wa afatihim, dan kerusakan mereka lainnya. Fayakun huwa fi'ujatin, maka ada orang ini ketika berada di tempat yang di situ sudah berubah, ya, berubah keadaannya dari para ulama-ulama salaf. Bagusnya apa? Bagusnya yaitu uzdatin, mereka ada dalam keadaan uzdah. Min ahli uzdati, daripada ahli uzdah. Faridan, mereka menyendiri. Mengerti daripada orang yang. Jadi mereka juga uzdah tuh yang tadi, uzdah ke gunung, tadi kan ke tempat terpencil. Tapi uzdahnya mereka itu tidak sudah berubah daripada ulama salaf. Sama saja dengan manusia lain juga kalau gitu. Maka kita mesti ada di rumah. Kita mengfarid. Ada orang mengfarid. Jadi orang mufari, orang uzlah mereka itu juga sama saja dengan yang lain. Kenapa? Karena menyalahi ulama-ulama salaf kita. Penkulta seperti ini dulu bahasa kita, ya. Ya.
Artinya sih kita yang bagus itu kita berkumpul dengan masyarakat, tapi hati kita munfarid, kita usaha, kita melayani mereka, berhubung mereka, saya membantu mereka, tapi hati kita adalah usaha, kita tetap karena kita bisa mereka. Dan ketika ada suatu tempat, ya tempat terpencil pesantren yang jauh masyarakat, kalau di situ banyak orang arifin dan di situ mereka melaksanakan menjalani perjalanan orang salat, kita ikuti. Tapi kalau di mereka juga tidak atau sudah berubah daripada perjalanan orang salat, maka kita sempati hal dengan manusia umumnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.